itu sangatlah cepat. Kejadian itu menurut kami sangat besar Bang, dan ada beberapa warga yang melihat langsung. Saya mengungsi di salah satu rumah warga tetangga saya. Tribuners, hujan deras disertai angin kencang kembali melanda kota Pontianak pada Rabu siang 12 November 2025. Cuaca ekstrim tersebut tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi juga mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan cukup serius. Di Komplek Grand Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, angin puting beliung bahkan sempat menerbangkan atap dan rangka rumah milik Septian. Musibah yang berlangsung cukup cepat ini membuat masyarakat setempat terkejut sekaligus waspada menghadapi perubahan cuaca yang semakin tidak menentu. Seperti apa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana cerita dari pemilik rumah? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Bisa dijelasin nggak Bang, bagaimana awal mula bisa terjadinya peristiwa ini Bang? Oke, terima kasih Bang. Awalnya kejadian ini cukup cepat ya, di hari Rabu tanggal 12 November 2025, tepatnya di pukul 12 lewat kurang lebih 16 menit. Itu kejadian angin datang dari Jalan Pemda, itu masuk di komplek kami, khususnya di alamatnya di Grand Mayor nomor B7 dan B6 juga itu terdampak. Itu sangatlah cepat kejadian itu, dan memang sepertinya itu sudah masuk di jalur angin puting beliung itu Bang. Berarti anginnya besar sekali Bang? Menurut kami sangat besar Bang, dan ada beberapa warga yang melihat langsung, termasuk atap rumah dan rengke rumah saya dan tetangga itu terbawa oleh angin puting beliung itu. Waktu kejadiannya Abang gimana nih Bang? Waktu kejadian saya tidak berada di rumah, dan alhamdulillah di rumah itu kosong Bang. Jadi saya di tempat kerja, istri juga di tempat kerja, dan anak di tempat penitipan. Jadi pas lagi kosong ya Bang? Iya benar Bang. Abang pas tahu peristiwa ini pas kapan Bang? Ya, saya melihat di grup komplek dikirimkan, dan saya lihat ternyata terkena juga di kompleks saya, dan saya lihat kembali ternyata rumah saya juga terkena lempias dari angin puting beliung itu. Dan pada saat itu saya masih berada di tempat kerja saya di siang hari ketika mungkin mau makan siang. Saya juga terkejut dengan kejadian ini. Pada saat itu di tempat kerja saya hujan, belum bisa pulang, dan setelah itu saya langsung pulang dan melihat kondisi rumah sudah terangkat atap dan rengkenya. Jadi yang terdampak nih atap rumah Abang ya Bang? Iya Bang. Untuk dinding-dindingnya nggak ada ya? Untuk dindingnya alhamdulillah tidak, namun ini cukup parah menurut saya, karena yang terangkat bukan hanya atap tetapi rengke-rengke kayunya juga terangkat Bang, sampai di kompleks sebelah terbawa oleh angin puting beliung. Bang, untuk yang di komplek ini ada berapa sih Bang yang terdampak? Oke, kalau dihitung dan didata oleh RT kemarin, khususnya di Komplek Grand Mayor, ada kurang lebih 4 rumah yang terdampak, termasuk rumah saya. Kemudian di komplek sebelah saya itu juga ada beberapa rumah di Gria Parma Kencana, dan ada beberapa juga komplek di sebelahnya lagi di Komplek Daily Perdana Residen 2. Bang, kan atap rumah Abang kan terbang ya Bang ya? Lalu pas Abang nyampe rumah nih, nengok keadaan atap dan tak ada nih, gimana nih Bang? Ya, yang pertama kita masa ini adalah musibah dan ketetapan Allah. Ini juga sudah menjadi rahasia Allah. Jujur pertama kali melihatnya rasa tidak percaya gitu dengan kejadian ini, dan kawan-kawan melihat sangatlah cepat kejadian ini. Dan jujur kalau dari pribadi saya sangat terkejut sekali melihat atap dan rengkenya sekuat itu angin itu menerbangkannya. Dan perasaan saya sangat terkejut Bang melihat kejadian ini. Kalau
istri dan anak gimana dong? Awalnya ketika saya mau menginformasikan istri, agak sedikit berpikir, khawatir dia terkejut dan shock. Akhirnya saya coba untuk menginformasikan secara perlahan, dan ini adalah musibah. Dan kita sebenarnya tidak ingin ini terjadi, tapi ini dah menjadi ketetapan Allah. Dan alhamdulillah istri menerima. Kalau anak karena masih kecil, masih belum mengetahui kejadian ini, tapi dia juga mengetahui bahwa rumah kita lagi rusak. Bang, selain kan tadi kan abang tahu dari grup komplek ya bang ya, hasilnya itu ada nggak sih yang nelpon abang kalau atap? Ya, baik. Pertama yang menghubungi saya adalah tetangga saya. Setelah itu ketua RT saya. Pada saat kejadian itu memang di siang hari, mungkin ada beberapa warga yang tidak berada di komplek, namun di jam siang itu ada beberapa warga yang pulang ke komplek untuk beristirahat. Nah, saya mendapat informasi itu dari tetangga dan dari ketua RT kami. Bahkan atap abangnya terbang nih bang, ada nggak sih yang ngelihat kejadian itu? Ya, sekali lagi karena kejadiannya ini cukup cepat ya, mungkin tidak terekam gitu. Hanya saja kalau yang melihat langsung kejadian itu ada komplek warga kami. Langsung teriak ya? Ya, sangat shock juga melihat kejadian ini, dan katakanlahnya tuh tidak memakan korban gitu. Berarti cuma kerugian materi ya bang? Ya bang. Bang, untuk dari kayak BPBD atau dinas yang lain tuh ada mengunjungi kan bang untuk mantau keadaan? Alhamdulillah kemarin dari pihak kelurahan Parit Mayor itu sudah ada yang datang, Babinsa, Babin Kantipmas, dari pihak BPPD juga kemarin sudah datang memberi bantuan terpal sebanyak 3 buah dengan ukuran 4x6, dan alhamdulillah sudah diserahkan dan sudah saya gunakan untuk menutup sementara kerangka. Namun memang masih belum lah untuk bisa menutup secara keseluruhan. Berarti ini abang masih tinggal di sini nih bang? Hari-hari. Sementara saya masih tinggal di sini. Untuk tadi malam saya mengungsi di salah satu rumah warga tetangga saya yang tidak terdampak, karena memang kondisi rumah belum bisa ditempati untuk saat ini, karena sebelah dari atap rumah kami itu terbang dan belum bisa ditempat tinggalkan. Untuk sekarang masih belum ya berarti bang? Kalau untuk sekarang, karena tadi sudah kita coba bersih-bersihkan, mana yang bisa kita tempatkan mungkin di tempat yang layak, itu udah kita letakkan, dan kamar bagian depan yang tidak terdampak itu kita coba ahli fungsikan. Nah, disitulah kita tempat istirahatnya. Berarti untuk barang-barang lainnya ada yang terdampak bang, kayak elektronik? Iya. Kemarin pas awal kejadian itu setelah angin itu datang hujan. Nah, itu saya belum sampai di rumah itu bang. Belum sampai di rumah, ada beberapa warga yang sudah membantu kami ya, membantu keluarga saya untuk memindahkan alat elektronik itu. Dan alhamdulillah sepertinya tidak ada yang rusak. Bang, ada nggak sih bang kayak himbauan kepada masyarakat juga nih bang, agar supaya antisipasi bang terhadap peristiwa seperti ini? Yang pertama, karena memang ini adalah dan menjadi ketetapan Allah, angin ini pun tidak bisa kita hindari ya, sudah memang menjadi qadarullahnya Allah subhanallah. Jadi himbauan dari saya ya, paling berhati-hati saja misalnya dalam membangun rumah ya, karena kalau saya melihat kejadian ini, sebagus apapun rumah yang ada di BTN ini, kalau sudah kena angin yang kemarin itu, ya itu angin puting beliung itu, rasa saya pun rumah siapapun yang lewatnya itu akan terkena dampaknya bang. Pas memang kebetulan jalurnya melewati rumah saya, jadi rumah itu pun baru juga direnov, dan qadarullah atap dan rangkanya terbang gitu. Jadi semoga ini bisa kita ambil hikmahnya dan juga ambil pembelajaran ke depan, ya semoga ini menjadi anak kita semua lah ya, pembelajaran untuk kita semua bang. Bang, dari akibat peristiwa ini
Berapa sih kerugian yang kira-kira Abang terima? Kalau untuk jumlah kerugian, saya tidak bisa memastikan pastinya berapa. Cuman kalau saya memperkirakan kurang lebih 6-70 juta itu tetap ada hitungan segitu Bang. Karena dari rengke, kemudian atap, dan beberapa juga yang hilang akibat kayu-kayu atapnya itulah yang terbang hilang di bawah angin, kurang lebih 6-70 jutaan. Bang, ada sih Bang harapan pemerintah atau instansi terkait terhadap peristiwa ini? Okay. Harapan saya semoga dengan adanya kejadian ini pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dapat memberikan atau menyalurkan bantuan yang dapat diberikan kepada kami yang terkena dampak bencana alam seperti ini. Sekali lagi, ini bukanlah keinginan kita bersama, ini adalah peristiwa alam yang terjadi. Semoga dari setiap kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Tribuners, meski masih merasakan dampak kerusakan yang cukup besar, Septian tetap berusaha tegar menghadapi musibah yang menimpa keluarganya. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan lanjutan agar proses perbaikan rumahnya bisa segera dilakukan. Di balik kejadian tersebut, Septian mengingatkan warga lain untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim dan memastikan kekuatan struktur bangunan masing-masing rumahnya. Baginya, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga sekaligus pengingat bahwa musibah dapat datang kapan saja tanpa diduga. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.